warahmatullahi wabarakatuh. Ila khunduruddin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan sanad dari kitab Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Mudah-mudahan dalam pengajian malam ini kita mendapatkan anugerah kefutuh ilmu kita, dapat memahami apa yang disampaikan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini. Malam ini akan membahas tentang mas'alatun, yaitu terkait masalah-masalah yang menjadi perhatian Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya, sebelum membahas pada bab-bab yang akan datang. Pembahasan malam ini terkait dengan akal. Ya, tentu kita sudah memahami bahwa akal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini salah satunya penyebab kita mendapatkan taklif syar'i. Jadi syarat orang yang menjalankan taklif syar'i, menjalankan aturan syariat, salah satunya harus akil balik. Akil itu orang yang berakal, balik berarti sudah mencapai usia yaitu batasan balik ya. Dari sisi syariat, orang yang berakal menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan khitab atau taklif syar'i. Bagaimana dengan orang yang tidak berakal? Secara syar'i, orang yang tidak punya akal ya tidak mendapatkan taklif syar'i. Contoh orang, dia manusia, wujudnya manusia ya sebagaimana umumnya, akan tetapi akalnya tidak berfungsi dengan baik. Contoh misalkan gila. Maka orang yang gila ini secara fikih termasuk tidak berkewajiban menjalankan taklif syar'i karena ada manek penyebab tidak diperkenankan menjalankan taklif syar'i, yaitu akal. Begitu juga dia punya akal, tapi akalnya sedang tidak berfungsi dengan baik. Contoh misalkan dia minum minuman beralkohol atau mabuk-mabukan,
Sehingga dampak dari minum-minuman ini akalnya tertutup, ya. Kita tahu bahwa orang yang minum-minum alkohol dan sejenisnya itu dampaknya adalah hilang akalnya. Maka disebut muskir, orang yang mabuk. Orang yang mabuk juga sama, ya, tidak terkena taklif syar'i. Jadi di sini jelas bahwa akal yang ada pada diri manusia itu, kalau akalnya normal, ya punya tuntutan yang disebut taklif syar'i. Tapi kalau dia manusia tapi akalnya tidak berfungsi dengan baik, contoh gila atau mabuk, nah itu tidak terkena taklif syar'i. Nah, kaitannya dengan pembahasan ini, ya, Ibnu Arabi akan membahas tentang akal yang mendapatkan cahaya. Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti sebagai berikut. Lil akli, ya, ini khobar muqaddam, ya, karena didahului dengan jar majrur, ya. Lil akli itu bagi akal, ya, nurun, bermula cahaya. Jadi artinya setiap akal itu ada nur, ada cahaya. Yudriku, ya, yudriku dapat menemukan. Ya, yudriku ini bisa punya makna dapat menemukan, dapat merasakan, bihi dengan akal, ya, umuran mahsusah, beberapa perkara yang khusus. Ya, atau dibuat majhul, yudraku bihi umurun mahsusah, ya, bisa majhul, dapat menemukan bihi dengan akal, yaitu beberapa perkara yang khusus. Maksud dari penjelasan ini bahwa lil akli nurun, itu artinya bahwa setiap akal yang dimiliki oleh manusia itu memiliki potensi cahaya. Nah, potensi cahaya ini yang dapat menemukan segala sesuatu, termasuk, ya, penemuan-penemuan yang bersifat filosofis, ya, seperti para filosof, para ahli kedokteran, atau zaman sekarang termasuk penemuan IT, ya, teknologi. Itu. Jadi akal yang memiliki cahaya tadi, kalau digunakan dengan baik, ya, itu dapat menghasilkan berbagai macam penemuan-penemuan, ya, yang terkait dengan teknologi, ya, kedokteran maupun yang lainnya. Ya, hal ini bisa dibuktikan, ya. Para filosof zaman dulu, ya, zaman dulu itu banyak menghasilkan karya-karya besar, terutama dalam bidang kedokteran. Gitu.
Kenapa demikian? Ya, karena cahaya akalnya bisa difungsikan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah karya-karya besar. Begitu juga para ulama-ulama terdahulu, ya, bisa menghasilkan karya-karya besar, ya, puluhan jilid karya. Ini semua menunjukkan bahwa akal yang mendapatkan bias cahaya ini bisa menghasilkan banyak hal. Ini yang disebut umurun mahsusah. Ya. Bagaimana pemahaman akal bagi orang-orang yang tidak beriman, contoh? Ya sama. Penemu Facebook, penemu WhatsApp, penemu ya sosmed dan macam-macamnya itu dari eksplorasi akal. Ya, kenapa demikian? Karena akalnya ada nur, ada cahaya. Sehingga akalnya ini bisa menghasilkan karya-karya besar. Jadi artinya setiap manusia itu punya potensi yang sama. Gitu ya. Hanya saja karakter manusia ini yang beragam. Kalau karakter manusia yang malas berpikir, ya akalnya banyak diistirahatkan. Tapi kalau akalnya orang-orang yang aktif, ya dia bisa berpikir menghasilkan banyak karya-karya besar. Maka akal-akal yang mendapatkan cahaya ini, ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Arabi, yudriku bihi umurun mahsusah, dapat menghasilkan hal-hal yang istimewa. Maka semua kembali kepada penggunaan akal kita. Tuh. Maka kalau akal kita yang memiliki potensi besar itu, ya kalau tidak dimanage dengan baik, tidak dikonektingkan ya dengan keimanan, nah ini yang membedakan baru antara akalnya orang yang beriman dan orang yang kafir. Jadi semua manusia yang diberi akal punya potensi yang sama. Dia mau agamanya Kristen, mau agamanya Islam, mau agamanya Yahudi, mau agamanya ateis sekalipun, kalau dia menggunakan akal itu pasti bisa menghasilkan karya-karya. Nah, di dalam diri kita selain akal ada juga yang namanya iman. Nah, ini yang membedakan. Kalau ada orang misalkan non-Islam atau ateis, dia berakal, dia termasuk orang yang cerdas, memiliki penemuan-penemuan hebat, tapi kok tidak beriman? Ya karena imannya tertutup. Sehingga terhenti di situ. Hanya menghasilkan sebuah karya, tapi dia tidak bisa mengembalikan karya yang dihasilkan itu kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemikir ya modern, karena di dalam imannya tidak ada, maka hasil karya-karya ini ya diakui sebagai hasil karyanya, padahal hakikat karya yang dihasilkan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul akli tadi, akal yang di dalamnya ada bias cahaya, itu
akal ini memiliki connecting kepada sumber-sumber ilahiyah. Maka kalau digunakan secara positif, dia akan menghasilkan sebuah karya-karya yang positif. Hanya saja, kenapa mereka tidak bisa mengembalikan kepada Allah? Ya, karena di dalam dirinya keimanannya ya tidak ada. Maka hanya berpikir dengan akal, tapi keimanannya tidak ada. Yang ideal, dia punya akal, ya, kemudian akalnya ya, dimanfaatkan secara maksimal, kemudian di dalam imannya juga ada cahaya, sehingga apa yang dihasilkan dari akalnya, keimanannya bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini yang disebut dengan ya generasi ulul albab, generasi yang memiliki basic intelektual dan basic spiritual. Jadi kalau mengandalkan akal tok, ya ya, akan menjadi orang yang rasional. Maka harus dibarengi dengan keimanan, supaya akal ini ya bisa terkontrol. Akal ini kalau tidak dikontrol dengan keimanan, bisa kebablasan, bisa menjadi ateis, bisa menjadi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Sebab apa? Akal dia menanyakan mana Tuhan, gitu kan? Wujudnya mana? Gitu. Karena bagi dia wujudnya nggak ada, gitu kan? Kenapa demikian? Kadang tidak ada iman. Kalau orang yang beriman, ya wujud makhluknya saja nyata begini, pasti kholiknya pasti yang maha ada. Gitu. Ini kalau akal dan iman itu ya bisa seiring berjalan. Tapi kalau akal toh, ya bahayanya tadi bisa menjadi ateis, bisa menjadi korun, sombong dengan hartanya. Karena apa? Merasa saya sukses ini hasil kerja keras saya, hasil strategi saya di dalam berbisnis. Jadi, sehingga tidak mampu mengembalikan kepada Allah bahwa akal ini juga anugerah dari Allah, bisa berpikir cerdas juga anugerah dari Allah, bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang strategis juga dari Allah. Gitu. Maka ketika imannya tertutup, akhirnya muncul menjadi orang yang sombong. Ini hasil kerja kerasku, ini hasil strategiku. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Ibnu Arabi, lil akli nurun, ya ini bisa dipahami bahwa setiap manusia yang memiliki akal, ya itu ya ada cahaya yang bisa difungsikan secara produktif untuk menghasilkan pemikiran yang inovatif dan hasil temuan yang inovatif pula. Ini akal. Ya. Tapi harus dipahami, hakikatnya akal bisa berpikir sampai menghasilkan sebuah temuan-temuan baru. Ya harus disadari, akal ini tidak berjalan sendiri. Akal ini dihidupkan oleh ruh, ya, tidak oleh ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Coba dibuktikan, punya akal tapi ruhnya nggak ada, apakah dia bisa berpikir? Tentu tidak.
Jadi tidak bisa mengandalkan akal tanpa mencari hubungan antara akal dengan ruh. Maka orang yang punya ruh, orang yang masih ada ruhnya dan dia punya akal, ya pasti kalau digunakan menjadi produktif. Tapi kalau ruhnya sudah terlepas, akalnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ini artinya jangan menuhankan akal. Akal ini hanya alat, ya, hanya media. Kalau ruh diambil, akal nggak berfungsi lagi. Orang-orang yang cerdas, ketika sudah ya terpisah dengan ruhnya, ya akhirnya tidak bisa apa-apa lagi. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, bagi kita yang beriman. Satu, kita diberikan anugerah akal. Akal ini digunakan untuk berpikir. Nah, kemudian akal yang digunakan untuk berpikir ini akhirnya menghasilkan karya-karya yang inovatif, yang baru. Ditambah di dalam diri kita ada nur iman. Nah, ini Ibnu Arabi mengaitkan antara akal yang ada cahaya dan iman yang dipenuhi dengan cahaya ilahiyah. Walil imani, dan itu bagi iman, nurun bermula cahaya. Jadi iman itu juga ada cahaya. Ya, bihi, dengan iman, yudriku, menemukan apa iman, kulla syai'in, segala sesuatu. Jadi iman itu ada cahaya. Ya, dengan iman bisa menemukan segala sesuatu. Malam yakun maniun, selagi itu tidak ada penyebab pencegahnya. Jadi orang yang beriman, ya, itu dapat menemukan segala sesuatu yang ujung daripada iman ini yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya iman ini anugerah dari Allah. Seperti tadi kita bedakan, ada dua manusia yang ini ya punya akal, cerdas, hidup, ada ruh, tapi tidak beriman, ateis dia. Sedangkan yang satu dia punya akal, ya, dia punya iman. Sehingga perbedaan dua orang ini akan nampak. Yang ini akan berpikir secara rasional, bahkan dia, ya, kalau diterusin akan mencapai puncaknya menjadi ateis karena tidak ada keimanan di dalamnya. Tapi kalau yang ini, akal bisa difungsikan dengan sebaik mungkin, kemudian imannya, ya, terkoneksi untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika akalnya sedang melihat keindahan wujud alam semesta, jadi akal bisa berpikir, subhanallah, ya, indahnya gunung, ya, indahnya lautan, indahnya sebuah tempat, ya, misalkan pariwisata. Akalnya bisa berpikir. Ya, kemudian imannya, ya, terkoneksi. Nah, kemudian akalnya ini ditarik, diingatkan, oh ya, subhanallah,
semua itu adalah ciptaan Allah. Keindahan wujud yang ada di alam semesta ini Allah yang mengadakan. Gitu. Maka apapun yang ada di alam semesta ini, ya, terutama yang indah-indah maupun yang tidak indah, itu ya hakikatnya semua dari Allah. Maka ketika memandang apa yang dipandang, ya, hatinya bisa membimbing untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaannya. Maka lil iman nurun, ya, dapat menemukan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu ini artinya apa yang ada di alam semesta ini yang dulunya tidak ada menjadi ada, karena meyakini bahwa Allah yang mengadakan. Itu seperti kita iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini kan sesuatu anugerah. Tiba-tiba kita ada keyakinan bahwa di alam semesta ini ada Tuhan yang mengatur, ya, yang namanya Allah sebagai nama zat wajibul wujud. Ini iman. Orang yang tidak punya iman nggak bisa meyakini itu. Alam semesta ini kan terjadi dari proses natural, alamiah, nggak ada keterlibatan Tuhan. Itu bisa dilihat pemikir-pemikir modern, ya, itu lebih cenderung kepada pemikiran yang ateis seperti itu. Tapi kalau pemikir yang didasari dengan cahaya keimanan tadi, apapun yang dihasilkan dari pikirannya itu selalu dikonektingkan, ya, dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena itu, ya, fabinuril akli, maka dengan cahaya akal, tasilu, kamu akan sampai ila ma'rifatil uluhati, kepada makrifah, ya, ketuhanan. Jadi dengan akal, ya, kamu, ya, maksudnya dengan nurul akli, maksudnya akal yang dipenuhi dengan cahaya itu dapat menghantarkanmu kepada makrifah, kepada ketuhanan. Ini, jadi contohnya dengan akal berpikir, tapi di dalam berpikir kita ada cahaya ilahiyah yang membimbing, maka hasil dari pikiran, hasil dari apa yang kita pikirkan itu akan senantiasa bisa memahami hakikat di balik apa yang kita pikirkan. Dia jadi akhirnya ngerti, oh iya, ini hakikatnya ya milik Allah, gitu kan. Oh iya, ini hakikatnya semua milik Allah. Ini semua yang menciptakan Allah. Ini melihat ke dalam diri, akhirnya dia mulai bisa berpikir jernih. Oh ya, hakikatnya ya semua dari Allah. Nah, ini yang disebut ma'rifatil uluhah, mengenal ma'rifah, mengenal ketuhanan. Ini dengan nurul akli. Maka kalau akal yang disertai cahaya tadi itu bisa menghantarkan kepada nurul ma'rif, pada ma'rifatul uluhah. Wa ma yajibu, dan bisa memahami apa yang wajib bagi Allah. Wa ma
Ya, wa ma yajibulah, wa ma dan sesuatu yajibu yang wajib apa malaha bagi uluha, bagi ketuhanan. Wa ma wa yastahilu dan mustahil apa yang wajib dan mustahil, wa ma yajuzu minha dan apa yang bersifat jaiz minha darinya. Ya. Ini kalau nurul akli ya itu dapat menghantarkan kita kepada ma'rifatul uluhah. Ya, sebab berbeda dengan akal yang tidak dikasih cahaya, yang tidak ada bimbingan ilahiyah, itu pasti akan lepas kontrol. Kalau lepas kontrol, akhirnya menjadi orang yang kufur, orang yang ateis, orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru kalau akal itu ada cahayanya, maka nurul akli, cahaya akal ini akan menghantarkan kepada kema'rifahan. Wa binuril imani, ya, selanjutnya kalau tadi di atas walil imani nurun, iman itu juga ada cahayanya. Itu. Ya. Wa binuril imani. Ya, dan dengan cahaya iman yudriku dapat menemukan apa nurul iman. Oh, wa binurul imani dan dengan nur iman yudriku dapat menemukan apa al aklu akal ma'rifatadz dzati mengenal zat. Gitu. Wa ma nusibal haqqo ila nafsihi minan nu'ud. Jadi ini penjelasannya ya cukup mendalam. Jadi saya jelaskan lagi bahwa dengan cahaya keimanan, ya, jadi dia punya akal, ya, terus ditambah ada cahaya keimanan yang ada di dalam dirinya. Ini dapat menghantarkan akal kepada ma'rifat zat, pada makrifah kepada zat. Tapi kalau hanya dengan nurul akli, ya, nurul akli, cahaya akal itu mengantarkan kepada makrifah uluhah, makrifah tentang sifat-sifat ketuhanan. Apa bedanya? Ya, kalau nurul akli tadi, ya, dia berpikir, ya, melihat objek alam semesta, dia langsung menyadari, memahami bahwa hakikat wujud di alam semesta ini asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ akal bisa menerima, oh iya ya, memang alam semesta ini dulu tidak ada, ya, kemudian menjadi ada, ya Allah yang mengadakan. Gitu. Nah, kemudian dengan cahaya iman, ya, itu bisa diekspor lebih dalam lagi. Dari wujud yang ada di alam semesta, ya, ini kalau ditarik mundur lagi, dulu tidak ada, terus adanya apa? Oh, berarti dulu adanya surga dan neraka. Dulu sebelum ada surga neraka, ya Allah, ya hanya Allah yang ada, gitu kan.
Nah, kemudian dieksplor. Kalau dalam teori martabat 7 ini sangat membantu untuk memahami tentang tahapan ini, ya. Akhirnya bisa memahami. Contoh, ini kalau kita kaitkan dengan martabat 7 dengan penjelasan ini. Contoh, ya, pembagian alam. Dalam teori martabat 7 ada dua, ada kodim, ada hudus. Ada kodim itu yang dahulu kala, hudus itu yang baru. Kodim itu sifatnya dahulu kala. Ya, kodim ada 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Gitu. Terus dibongkar lagi alam kodim yang 3 ini isinya apa saja. Oh iya, para sufi di dalam kitab yang membahas tentang martabat 7 dijelaskan bahwa ahadiyat itu yang ada hanya zat. Gitu. Kemudian wahdah yang ada zat dan sifat. Wahidiyah yang ada zat, sifat, dan asma. Nah, di situ mulai memahami. Oh iya, dulu yang ada hanya zat, terus zat dan sifat. Kemudian sampai tahap wahidiyat yang ada zat, sifat, dan asma. Makanya akhirnya, oh iya. Maka yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, yudrikul aklu ma'rifat zat. Maka akal bisa merasakan ma'rifatul zat, memahami tentang zat. Nah, kemudian dari alam qadim berproses menjadi alam kudus. Alam kudus apa yang ada yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu alam arwah, ruh. Siapa Sayyidur Ruh? Sayyidur Ruh adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh ruh menginduk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu. Terus turun lagi. Setelah ruh apa? Alam misal. Alam misal itu apa? Alam metafisik. Ya, alam metafisik. Konkretnya apa? Kalau kaitannya dengan kita, ya. Kalau kaitannya dengan kita, ya waktu kita di alam rahim ibu, ya, mulai dari proses berupa sperma, terus berproses menjadi zigot, terus 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, sampai ya wa nufika fi ruh ditiupkan, dan 9 bulan dalam alam rahim baru keluar. Nah, ini namanya alam misal. Nah, ketika sudah keluar di alam nyata, dunia nyata ini disebut dengan alam atsam, alam fisik. Maka kalau dirunut hakikat dari wujud yang ada di alam fisik ini, ya, ditarik mundur alam misal, alam arwah, kemudian ditarik lagi ke 3 alam berikutnya, maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu akan mampu ma'rifatul zat, mengenal tentang zat, hakikat zat. Nah, tapi di sini dibatasi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Jadi soal zat kita sudah ma'rifah tentang zat, hakikat zat sudah cukup. Tidak terus dipikirin sampai berlebihan, karena itu akan merusak. Nah, ini yang disebut tadi dengan nurul iman yudrikul aklu ma'rifatul dzat. Jadi dengan cahaya keimanan yang ada di dalam diri kita, maka akal kita bisa mengenal ma'rifatul dzat. Nah, tadi kronologis teori martabat 7 akhirnya bisa dipahami. Kenapa kita bisa menerima teori ini? Karena tadi, ya, iman kita sudah ada cahayanya.
Tapi bagi orang yang imannya tidak ada cahaya, apaan tuh teori martabat 7? Ya, ada-ada saja gitu kan. Ditambah lagi orang yang mungkin latar belakangnya nggak pernah ngaji tasawuf, nggak pernah ngaji torekoh, terus ikut komentar, apaan tuh, ilmu dari mana itu? Nah itu kan, itu jadi sudah ada penolakan, ilmu apa itu? Ya, ilmu dari mana itu? Nah, karena akalnya tadi tidak ada cahaya, artinya ya akalnya tidak diberikan cahaya, kemudian imannya juga tidak ada bias cahaya, sehingga menolak. Apaan tuh? Paling bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang yang akalnya tidak ada cahaya dan imannya tidak ada cahaya, bahasa yang sering keluar, itu mah sesat, itu mah bid'ah gitu. Karena nggak mau berpikir gitu. Jadi bahasa yang gampang itu, nggak mau berpikir, apaan itu, ilmu dari mana itu, itu ilmu sesat, ini bid'ah gitu. Karena tidak mau menggunakan, karena akalnya tidak mendapatkan cahaya, imannya juga tidak mendapatkan cahaya. Maka bersyukurlah ya para salik, orang-orang yang menuju kepada Allah, diberikan anugerah, akalnya dilimpahi dengan cahaya ilahiyah, imannya juga dipenuhi dengan cahaya ilahiyah. Mudah-mudahan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi akal kita, meliputi nafsu kita, meliputi iman kita, sehingga langkah kita senantiasa dalam bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah kefutuh, ya, terbuka dalam memahami kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wawul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.